Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pandangan ahli pikir Islam. Sebelum kepada penjelasan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Adenina, yang kedua ada Anissa Fitri Rianti, yang ketiga ada Alfi Rahayu, dan yang terakhir ada saya sendiri, Anissa Nabila Nurfazina. Dalam penjelasan materi kali ini terdapat 5 sub pembahasan. Yang pertama ada pandangan dari Ibnu Maskawai yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua ada pandangan dari Ikhwanus Safa yang akan dijelaskan oleh Adenina. Yang ketiga ada pandangan dari Imam Al-Ghazali yang akan dijelaskan oleh Anissa Fitri Rianti. Dan yang keempat ada pandangan dari Al-Farabi dan Ibnu Bayyah yang akan dijelaskan oleh Alfi Rahayu. Untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja kita membahas kepada materi yang pertama, yaitu pandangan dari Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai merupakan sosok ahli pikir Islam yang berasal dari Majusi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Yakub atau Maskawai. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Sebelum pemikirannya itu bercorak Islam, dan bahan yang dipelajarinya itu berasal dari filsafat Yunani dan bersumber pada pengalamannya sendiri. Uraian-uraian mengenai akhlak diutarakannya pada bukunya yang berjudul Tajhibul Akhlak, yang di dalamnya itu membahas jiwa manusia yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada an-nafsu bahimiyah, yaitu nafsu binatang yang dikategorikan kepada nafsu yang buruk. Nah, kenapa nafsu bahimiyah ini disebut juga dengan nafsu kebinatangan? Karena manusia yang mempunyai nafsu ini itu derajat kemanusiaannya itu akan turun mendekati derajat binatang yang hanya mengetahui tentang kelezatan dan senggama. Nah, lalu contohnya dari nafsu bahimiyah itu apa? Ada pengecut, ujub, sombong, olok-olok, nanar, penipu, dan juga hina. Adapun tingkatan yang kedua yaitu an-nafsu sabuiyah atau nafsu binatang buas yang dikategorikan kepada nafsu yang sedang. Nah, nafsu ini itu pertengahan dari nafsu buruk dan juga nafsu cerdas. Kenapa nafsu sabuiyah ini disebut juga nafsu binatang buas? Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh nafsu ini itu merupakan ciri khas dari binatang buas yang kadang baik, kadang juga buruk. Lalu contohnya apa? Seperti marah, lalu ingin dirinya itu diakui, lalu berani menghadapi ancaman, dan juga merasa bahwa dirinya itu mampu. Lalu tingkatan yang ketiga ada an-nafsu natikah, yaitu nafsu yang dimiliki oleh jiwa yang cerdas. Nah, nafsu ini itu merupakan nafsu yang baik menurut Ibnu Maskawai itu sendiri. Contohnya apa? Seperti sifat adil, pemberani, pemurah, baik, dan juga penuh cinta. Selain itu, menurut Ibnu Maskawai, di antara manusia itu ada yang baik dari asalnya. Nah, golongan ini itu tidak akan cenderung kepada kejahatan, karena menurutnya sesuatu yang memang berasal dari baik itu tidak akan berubah. Namun, golongan ini itu merupakan minoritas. Nah, adapun untuk golongan jahat atau golongan buruk ini tidak akan cenderung kepada kebajikan, karena golongan jahat ini itu merupakan mayoritas yang banyak sekali penganutnya. Lalu selain golongan baik dan juga golongan jahat, ada juga golongan yang dapat beralih kepada kebaikan maupun kejahatan, atau yang disebut juga dengan golongan sedang, pertengahan. Nah, golongan ini itu kenapa bisa berpindah kepada baik, berpindah juga kepada kejahatan? Karena bisa juga dipengaruhi oleh pendidikan ataupun pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Lalu menurutnya juga ada kalanya kebajikan itu bersifat umum dan bersifat khusus, yaitu kebajikan mutlak dan ilmu pengetahuan yang luhur di mana tiap orang baik itu akan berusaha mencapainya. Dalam hubungan ini dibedakan juga antara kebajikan dan perasaan beruntung. Maksudnya kebajikan adalah relatif tetap, sedangkan perasaan beruntung ini dapat berubah tergantung perasaan orang yang hendak mencapainya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang berbagai pandangan ahli pikir Islam kelompok Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa, nama lengkap dari kelompok ini adalah Ikhwan al-Safa,
wa kullan al-wafa, yang artinya persaudaraan tulus dan kekerabatan setia. Ikhwanus Shafa adalah sekelompok ahli-ahli fikih dalam abad 10 Masehi di Basrah yang telah mengadakan diskusi-diskusi rahasia dalam masalah filsafat umat Islam. Kelompok ini beranggotakan 1. Abu Sulaiman bin Musyir al-Busti al-Muqaddasi, 2. Abul Hasan Ali bin Harun az-Zunjabi, yang ketiga Abu Hasan Ali bin Harun az-Zanjabi, yang keempat Aufi, yang kelima Jaid bin Rifa'ah. Alasan mereka melakukan diskusi rahasia itu karena pada saat itu tidak memungkinkannya untuk dilakukan diskusi terbuka yang disebabkan oleh penguasa yang berkuasa di zaman tersebut. Pokok-pokok pemikiran Ikhwanus Shafa: 1. Syariat Islam itu suci. Yang kedua, cenderung kepada sifat zuhud dan kerohanian. Yang ketiga, manusia menjadi baik bila bertindak sesuai tabiat aslinya yang berasal dari renungan, akal, dan pikiran. Yang keempat, perasaan cinta adalah budi pekerti yang paling luhur, terutama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perasaan cinta pada kehidupan dunia berbentuk rahasia, saling menghargai dan toleransi. Yang kelima, hakikat manusia itu adalah jiwanya. Namun manusia juga perlu memperhatikan jasadnya agar memperoleh kemajuan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kepada Anissa Fitri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenalkan saya untuk menjelaskan beberapa pandangan ahli fikih muslim mengenai etika, dan di sini saya akan menjelaskan pandangan etika menurut Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi dengan kitabnya yang masyhur Ihya Ulumuddin mengungkapkan pandangan etikanya antara lain sebagai berikut. Pertama, akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang baik, sebagaimana perangai ulama, syuhada, sidikin, dan nabi-nabi. Jadi maksudnya seperti ini. Nabi Muhammad SAW telah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan sudah sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kesempurnaan akhlak yang sangat luar biasa, yang sepatutnya kita harus menjadikan hal tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencontoh sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, akhlak yang baik dapat mengadakan perimbangan antara 3 kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berpikir, kekuatan hawa nafsu, dan kekuatan amarah. Jadi maksudnya, dalam diri manusia terdapat 3 kekuatan penting ini. Namun apabila kita memiliki akhlak yang baik, maka kita akan mampu menyeimbangkannya. Nah, kita akan mampu melakukan perimbangan kepada ketiga komponen utama ini. Kita akan mampu meminimalisir hawa nafsu, kita akan mampu mengendalikan amarah, dan kita akan berpikir jernih dan berpikiran positif. Nah, adapun akhlak yang baik acap kali menentang apa yang digemari manusia. Contohnya seperti ini. Apabila kita telah menjadikan ghibah suatu kebiasaan, maka akan secara langsung atau tidak langsung kita melakukan hal tersebut secara terus-menerus karena sudah terbiasa tadi. Nah, kita akan melakukan hal tersebut secara senang dan kita gemari karena sudah menjadi kebiasaan tadi. Nah, alangkah baiknya untuk hal-hal yang bersifatnya mengandung dosa dan bersifat buruk, kita harus menghindarkan dan kita harus hilangkan hal tersebut dalam perilaku kita di kehidupan sehari-hari untuk tidak menimbulkan akhlak yang buruk tadi. Nah, jadi arti digemari manusia di sini merupakan merujuk kepada hal-hal yang menimbulkan dosa. Adapun yang ketiga, akhlak itu ialah kebiasaan jiwa yang tetap yang terdapat dalam diri manusia yang dengan mudah dan tidak perlu berpikir menumbuhkan perbuatan-perbuatan dan tingkah laku manusia.
Apabila lahir tingkah laku yang indah dan terpuji, maka dinamakanlah akhlak yang baik. Dan apabila yang lahir itu tingkah laku yang keji, maka dinamakan akhlak yang buruk. Jadi maksudnya akhlak ini tidak dibuat-buat, akhlak juga tidak direkayasa, tinggal kitanya saja untuk mengarahkan dan menjadikan akhlak yang terpuji suatu kebiasaan. Nah, tentu saja yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, adapun yang keempat, tingkah laku seseorang itu adalah lukisan batinnya. Maksudnya, jadi ketika kita dalam diri ini mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan baik, maka kita akan melakukan akhlak yang baik juga. Dan apabila kita dalam diri ini terdapat sifat-sifat yang tercela atau yang keji, maka kita akan menimbulkan akhlak yang buruk juga. Nah, seperti itu. Adapun yang kelima, berbicara tentang kebiasaan, Al-Ghazali mengemukakan bahwa kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima suatu pembentukan, tetapi lebih condong pada kebajikan dibandingkan dengan kejahatan. Jika kemudian diri manusia membiasakan yang jahat, maka menjadi jahatlah kelakuannya. Demikian juga sebaliknya, jika membiasakan kebaikan, maka menjadi baiklah tingkah lakunya. Ya, jadi seandainya manusia membiasakan dari kecil makan tanah, maka tanahlah yang akan menjadi makanannya yang enak, tentu saja. Namun, Allah menunjukkan makanan dan minuman yang lebih sedap dari itu, dan karena membiasakan diri kepada petunjuk itu, maka berpindahlah kelezatan selera makannya. Nah, intinya kebiasaan ini dapat kita lakukan kepada manusia dengan cara pembentukan kepada akhlak yang baik untuk menciptakan akhlak yang terpuji juga, tentu saja. Kemudian yang terakhir, berbicara tentang pentingnya latihan dan pendidikan akhlak, Al-Ghazali mengutarakan bahwa jiwa itu dapat dilatih, dikuasai, dan diubah kepada akhlak mulia dan terpuji. Tiap sifat tumbuh dari hati manusia dan memancarkan akibatnya kepada anggotanya. Nah, seorang yang ingin menulis bagus, pada mulanya harus memaksakan tangannya membiasakan menulis bagus. Apabila kebiasaan itu sudah lama, maka paksaan itu tidak diperlukan lagi karena digerakkan oleh jiwa dan hatinya. Nah, kita garis bawahi terdapat 3 kata yang penting dalam pandangan Al-Ghazali ini. Terdapat hal memaksakan, membiasakan, menjadi kebiasaan. Nah, hal ketiga ini dapat dilakukan dalam diri manusia. Awalnya misalkan memiliki akhlak yang kurang baik atau yang tidak terpuji. Apabila kita melakukan kebiasaan, kemudian membiasakan hal tersebut dilakukan oleh kita, tentu saja dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memaksakan hal tersebut, maka ketika kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut, jadi paksaan yang awalnya tadi kita tekankan dalam diri kita itu lambat laun akan tidak ada, karena jiwanya tersebut sudah dilatih, sudah dibiasakan melakukan hal-hal yang terpuji dan hal-hal yang baik. Jadi paksaan itu akan tidak diperlukan lagi ke depannya. Nah, karena sudah memiliki akhlak yang baik atau sudah menuju pada perbuatan yang terpuji. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan dilanjutkan oleh yang lain. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai pandangan etika menurut Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Kuzlak bin Turkan Al-Farabi ini lahir pada tahun 879 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Beliau adalah ahli Islam yang menitikberatkan pandangan etikanya terhadap masalah kenegaraan. Dalam bukunya yang berjudul Ar-Ra'yu Ahlil Madinatil Fadilah, beliau mengemukakan: yang pertama, negeri yang utama atau Madinatul Fadilah adalah
negeri yang memperjuangkan kemakmuran dan kebahagiaan warga negerinya. Yang kedua, untuk kepentingan itu haruslah berpedoman dengan contoh teraturnya hubungan antara Allah dengan alam semesta dan diantara isi alam satu dengan alam yang lainnya. Yang ketiga, klasifikasi masyarakat ada dua macam. Yang pertama, masyarakat sempurna, dan kedua, masyarakat tidak sempurna. Masyarakat sempurna ialah masyarakat yang mengandung keseimbangan yang ada di dalam diri manusia. Yang keempat, timbulnya masyarakat karena tiga macam. Pertama, karena adanya kekuasaan seseorang yang kuat seperti raja atau panglima yang memimpin dan mempersatukan masyarakat itu. Yang kedua, karena adanya persamaan keturunan atau perhubungan daerah di antara warganya. Yang ketiga, karena hubungan perkawinan antara keluarga. Dan poin yang terakhir, setiap keadaan mengandung unsur pertentangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam kehidupan hewani, yaitu bahwa yang kuat menindas yang lemah, yang menang menuntut keadilan. Yang selanjutnya yaitu ada Ibnu Bayyah. Beliau lahir pada tahun 1095 Masehi dan wafat pada tahun 1137 Masehi. Di Eropa, beliau lebih masyhur dengan nama Avenpes. Ahli pikir Islam ini dilahirkan di Saragossa, Spanyol, sebagai filosof Islam pertama di dunia barat, Andalusia. Macam-macam ilmu pengetahuan pun dikuasai olehnya. Khususnya dalam masalah etika, ia mempunyai pandangan sebagai berikut. Yang pertama, faktor rohania adalah faktor yang menggerakkan manusia dalam melakukan perbuatan. Yang kedua, sebagian akhlak manusia ada yang sama seperti akhlak hewan. Misalnya, sifat beraninya macan, sifat sombongnya merak, sifat rakus, malu, dan patuh dari berbagai binatang. Tetapi sifat akali manusia yang menjadi kernaan yang dapat mengatasi sifat-sifat hewani tersebut. Yang ketiga, manusia yang tidak mengindahkan sifat kesempurnaannya atau akalnya berarti hanya mencukupkan dirinya pada sifat-sifat hewani saja dan keutamaannya menjadi hilang. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Penjelasan materi dari pandangan ahli pikir Islam sudah dijelaskan semuanya. Terima kasih kepada para penyaji yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 8 jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.